Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini menandakan teman-teman sekalian, kalau ada dosa-dosa, ada dosa tertentu, kalau dikerjakan, efeknya merata. Nah, efeknya merata, terutama dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar dilakukan, maka efeknya bisa merata. Misal dalam satu komplek, ada 15 rumah, tapi ada 2 rumah pezina. Lebih banyak yang baik. 13 rumah orangnya baik-baik, tapi yang 2 rumah ini pezina. Tiap hari gonta-ganti pasangan. Selama 13 rumah itu tidak meluruskan, tidak mengingatkan, maka kalau terjadi sesuatu di komplek itu semuanya kena. Semuanya kena. Ya, karena mereka tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak boleh sama sekali. Makanya tidak boleh kita diam. Kalau melihat seseorang berbuat salah dan kita sudah faham itu kesalahan atau mungkar dalam agama kita, harus segera diberhentikan. Ya, kata Nabi SAW, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang lihat kemungkaran, dia saksikan, maka dia harus mengganti dengan tangannya, merubah. Tangan artinya powernya dia. Orang tua pada anak, suami pada istri, atasan pada bawahannya, presiden pada masyarakatnya misalnya. Maka dia bisa berhentikan, dia buat peraturan ini tidak boleh. Fa in lam yastati' fa bilisani, kalau dia tidak mampu dengan tangannya, tidak punya power, maka dengan lisannya nasihati. Dan tidak ada sesuatu yang berat, asal kita santun sampaikan, maaf ya Pak, maaf Bu, ada seperti ini, setahu saya tidak boleh dalam agama. Misal, fa in lam yastati' fa biqalbi, kalau tidak mampu maka minimal dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemah iman. Minimal orang mengatakan, ya Allah berilah hidayah, ya Allah hilangkan, itu minimal sekali. Tapi kalau ini sudah terjadi, walaupun minimal, maka ini sudah cukup untuk membuat azab Allah merata tidak datang. Yang datang hanya kepada pelanggar saja. Tapi kalau kita diamkan, kita ingin sendiri masuk ke dalam surga, nggak mau tahu tentang kita nggak sholat, udahlah biarin aja nanti masuk neraka. Ini bahaya. Karena kita dianggap pelanggar di sini. Melihat orang berbuat salah, perbuatan ahli neraka, tapi dibiarkan. Di dalam sebuah riwayat Bukhari yang lain, Jibril alaihissalam pernah diperintahkan Allah untuk menghancurkan satu negeri. Allahu a'lam negeri itu di mana, tapi yang jelas begitu riwayatnya. Kemudian Jibril berkata alaihissalam, ya Allah sungguhnya di kampung itu atau di negeri itu ada hambamu fulan, orang saleh, satu orang, saleh dia. Apa kena juga nih? Maka kata Allah SWT, mulai siksa dari dia. Dia dulu mulai kamu siksa. Karena dia tidak pernah meluruskan kemungkaran-kemungkaran itu. Jadi hati-hati, ya. Walaupun cuma sekali saja, karena amar ma'ruf nahi mungkar yang wajibnya sekali. Sekali saja kita mengatakan, ya Allah berikan hidayah. Tulus dari hati, kita sudah lepas daripada penyebab hukuman ini. Tapi kalau kita biarkan berbahaya. Nah, tidak boleh sama sekali. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban setiap muslim, semampu dia, tapi jangan tinggalkan yang minimal saja, itu sudah tidak boleh ditinggalkan. Yaitu dalam hati, mungkin dalam hati. Ya. Karena kalau tidak, kalau azab Allah datang berbahaya, akan merata. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain, kata Nabi SAW, siapa yang lihat kemungkaran dia tidak ingatkan, maka orang yang sedang berbuat mungkar akan datang hari kiamat mencekik lehernya. Sambil mengatakan, ya Allah orang ini lihat saya buat salah, dia enggak ingatkan. Lalu dituntut, diambil pahala dia dikasih orang ini. Kan rugi sekali. Makanya Nabi SAW mudahkan buat kita. Tidak bisa dengan tangan, dengan lisan. Tidak bisa dengan lisan, maka dengan hati. Ini yang kita lakukan.